Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kedua tentang alat pelindung diri. Dan kembali saya sampaikan materi selanjutnya, materi ketiga tentang chainsaw atau sering juga disebut sebagai gergaji rantai. Nah, kita lihat. Gergaji rantai atau chainsaw merupakan alat penebangan yang menggunakan mesin untuk menggerakkan rantai gergaji. Pada awalnya, orang menebang atau memotong kayu dengan menggunakan gergaji manual. Setelah mesin ditemukan, maka mesin diaplikasikan pada gergaji untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Pada saat ini, chainsaw sudah mengalami puluhan modifikasi, bentuk, dan aplikasi teknologi baru sehingga lahirlah chainsaw dengan teknologi mutakhir berupa chainsaw lebih kecil dan lebih ringan, serta putaran mesin yang sangat cepat, kurang lebih 500 rpm. Kemudian, chainsaw juga merupakan alat pemainan semi mekanis yang membutuhkan manusia sebagai operator untuk mengendalikan chainsaw. Saat ini sudah banyak sekali ya modifikasi chainsaw, dan sekarang juga sudah banyak sekali ukuran-ukurannya, ada yang dari ukuran yang besar dan sampai ada ukuran yang ringan, dan juga berbagai ukuran bar atau bilah atau panjang gergajinya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau misalkan contohnya adalah untuk lock yang besar biasanya menggunakan tipe chainsaw yang besar dan bar yang cukup besar. Tapi untuk pemotongan ranting-ranting sudah ada chainsaw ukuran kecil dan juga bar yang kecil gitu. Baiklah, kita akan mengenal tentang chainsaw atau gergaji rantai. Nah, komponen chainsaw itu ada 3, terdiri dari bodi mesin, yang kedua motor atau mesinnya, yang ketiga adalah rantai gergajinya. Kita lihat bodi mesin. Nah, di sini sudah ada foto chainsaw ya teman-teman. Ini akan saya jelaskan komponen bodi mesinnya terdiri dari apa saja. Yang pertama, A adalah tombol gas dan B pengaman tombol. Nah, A dan B atau tombol gas dan pengaman tombol ini bekerja sejalan. Kalau misalkan tekan A tidak tekan B, maka tidak chainsawnya ini tidak akan berjalan. Jadi ini selaras ya. Ketika kita tekan tombol A, otomatis telunjuk ibu jari kita itu akan menekan tombol B. Kemudian ada C ya. C ini adalah pegangan tangan kanan. Kemudian ada D, pegangan tangan kiri. Kemudian E adalah bilah atau tempat rantai ya. Ini adalah bilah, tempat untuk meletakkan rantainya. Kemudian F, pengunci rantai. Kemudian G, tangki bahan bakar. Dan H, ada tangki pelumas. Ini adalah komponen-komponen dari chainsaw. Nah, kemudian motor atau mesin chainsaw. Chainsaw merupakan mesin 2 tak ya. Sering banget ada mesin 2 tak, ada mesin 4 tak. Nah, chainsaw merupakan mesin 2 tak setara dengan mesin sepeda motor. Kenapa disebut mesin 2 tak? Karena piston bekerja dengan 2 langkah. Yang pertama, mengisap dan mengompres, kemudian pembakaran dan buang. Mungkin ini tidak saya sampaikan secara detail, tapi seharusnya kalau dalam pelatihan sesungguhnya, teman-teman harus tahu cara kerja mesin dari chainsaw ini agar teman-teman tahu kalau misalkan rusak itu di bagian mananya gitu. Nah, cuman di sini saya sampaikan bahwa chainsaw itu merupakan mesin 2 tak ya, mesin 2 langkah yang artinya satu mengisap ya, pertama mengisap bahan bakar, kemudian mengompres menekan bahan bakar, kemudian membuang. Begitu cara chainsaw bekerja. Kemudian bilah dan rantai gergaji. Nah, yang foto sebelah kanan itu adalah bilahnya, sebelah kiri itu adalah gergaji. Nah, teman-teman lihat gergaji ini ada bentuknya ya, ada bentuknya. Nah, rantai ini ada 3 rantai ini ya memiliki fungsi masing-masing. Yang runcing itu adalah menusuk kayu, sedangkan yang bentuknya agak persegi ini adalah mengerat. Jadi fungsinya itu adalah menusuk dan mengerat kayu. Jadi fungsinya tidak bagaimana proses pemotongannya itu karena ada bentuk-bentuk gergajinya ya, bentuk-bentuk rantainya seperti ini. Ini harus saya praktekkan sih seharusnya ya kalau misalnya nyala gitu. Cuman ini saya sampaikan saja ya bahwa bentuk-bentuk yang seperti ini
bentuk rantainya yang berbeda-beda ini memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Kemudian ini adalah salah satu contoh merek dari chainsaw yang sangat terkenal, yaitu mereknya Stihl dari Jerman ya. Ini sangat terkenal, dan yang paling bagus dari sini adalah dia memiliki safety-nya cukup, safety-nya sangat bagus sekali, atau alat-alat pelindungnya ya, safety tools-nya ini sangat bagus. Saya rekomendasikan ke teman-teman nanti ya yang bekerja di perusahaan, kalau mau beli chainsaw Stihl ya dari Jerman, mungkin harganya akan lebih mahal dibandingkan chainsaw yang lain. Kemudian kita lihat bagaimana cara mengoperasikan chainsaw. Yang pertama adalah saat menstarter chainsaw atau menyalakan mesin. Yang pertama, pastikan chainsaw itu berada di atas permukaan yang rata dan stabil saat di starter atau dijepit di antara kedua paha. Pokoknya itu dia dalam kondisinya stabil ya, tidak mengawang-awang ya, tidak mengawang-awang atau digantung. Yang kedua, menstarter chainsaw dengan posisi menggantung sangat dilarang. Nanti kita lihat gambarnya. Yang ketiga, menstarter chainsaw dengan posisi chainsaw di atas pangkuan juga bukan praktek yang aman. Yang D, pastikan chainsaw di starter pada jarak 3 meter dari tempat pengisian bahan bakar. Jangan sekali-sekali menyalakan chainsaw ya, yang di dekatnya itu ada bahan bakar. Khawatirnya nanti merembet ya, terjadi ledakan gitu. Nah, ini fotonya. Foto sebelah kiri adalah foto yang tepat ya, yang diberi tanda centang warna hijau ini. Cara mengoperasikan chainsaw yang tepat, kalau misalkan posisinya duduk harus menginjak bagian pegangan tangan yang ini ya. Kemudian kalau misalkan berdiri, mengapitnya pada paha. Gambar sebelah kanan itu adalah gambar yang tidak tepat pada saat menstarter chainsaw. Khawatirnya nanti pada saat ditarik ya, pada saat ditarik menyala tapi tidak dalam kondisi stabil. Khawatirnya operatornya jatuh, mesin dalam keadaan menyala gitu. Kemudian, setelah di starter, bagaimana mengoperasikan chainsaw? Yang pertama, pastikan mengoperasikan chainsaw sesuai buku petunjuk. Nah, setiap chainsaw ya, setiap Anda membeli chainsaw selalu dilengkapi dengan buku petunjuk. Ya, itu bagaimana cara mengoperasikannya. Pastikan sesuai dengan arahan buku petunjuk. Yang kedua, pastikan memegang chainsaw dengan jari-jari kedua telapak tangan menempel melingkar pegangan tangan kiri dan tangan kanan. Ya, jadi letakkan kedua tangan, jangan pakai satu sebelah tangan, misalkan pakai yang kiri tidak bisa, harus pegang dua-dua, satu pada tombol pegangan tangan kanan, satu pada pegangan tangan kiri. Kemudian pastikan operator chainsaw berada dalam kondisi kuda-kuda stabil dan kuat saat memulai mengoperasikan chainsaw. Jadi kita harus punya posisinya bagaimana, apakah sedikit membungkuk atau jangan berdiri tegak pada saat memotong kayu, tidak bisa. Kita harus posisi kuda-kuda sedikit membungkuk ya, mengikuti mesin gitu. Yang D, sebelum menebang, operator harus membersihkan semak-semak di sekeliling pohon dan sepanjang jalur keselamatan atau jalur evakuasi. Sebelum dilakukan penebangan, areal penebangan itu harus dibersihkan dari segala bentuk hal yang mengganggu. Misalkan liana, tumbuhan bawah, atau misalkan tunggak pohon, itu harus dibersihkan. Karena material-material seperti ini sangat mengganggu pada saat proses penebangan. Yang kelima, hindari memegang chainsaw sedemikian sehingga membuat jarak yang jauh dengan tubuh penebang. Jadi kita harus mampu menstabilkan jarak kita dengan chainsaw. Jangan chainsawnya terlalu jauh, jangan pula chainsawnya terlalu dekat. Tapi kita harus mampu menjaga jarak kita dengan chainsaw tersebut. Jangan terlalu takut, akhirnya dijauhkan, otomatis chainsawnya yang menarik kita gitu. Yang F, tidak menggunakan ujung chainsaw untuk memotong. Bagi Anda pemula nanti ya, jika menggunakan chainsaw, jangan sekali-sekali pada saat mengoperasikannya meletakkan ujung chainsaw untuk memotong. Itu mengakibatkan kickback atau berbaliknya chainsaw ke arah Anda. Kemudian, saat membawa chainsaw. Nah, saat membawa chainsaw, misalkan kita sudah selesai menebang pohon di posisi A, kemudian ingin pindah ke pohon B di lokasi sebelah utara misalkan. Nah, pastikan bahwa saat berjalan membawa chainsaw bila harus dalam posisi membelakangi penebang. Yang kedua, pastikan chainsaw dalam kondisi mati saat operator berlari menyelamatkan diri. Pada saat pindah lokasi dan di bawah jarak yang jauh, pastikan chain brake atau pengunci rantai dipasang walau di permukaan tanah rata dan dianggap aman. Jadi ada namanya chain brake ya, atau rem rantai. Jadi dia